Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Panji Kusmayuda. Saya tutor di KBM Lima Warna, bidang studi, bimbingan dan konseling. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini kita langsung saja masuk ke materi bimbingan dan konseling, yaitu tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, fungsi bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata guidance, berasal dari kata kerja to guidance, yang mempunyai arti menunjukkan bimbingan, menuntun, ataupun membantu sesuai dengan istilahnya. Maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Sedangkan kata konseling secara etimologis berasal dari kata counsel, yang diambil dari bahasa Latin yaitu concilium, artinya bersama atau bicara bersama. Pengertian berbicara bersama-sama dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan seorang atau beberapa klien. Dalam kamus bahasa Inggris, konseling dikaitkan dengan kata counsel yang diartikan sebagai nasihat, anjuran, pembicaraan. Dengan demikian, konseling diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pemberian dengan bertukar pikiran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Bimo Walgito menyatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu tercapainya tujuan pendidikan, pengajaran, dan membantu individu untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan bimbingan adalah untuk membantu para siswa agar ia dapat mengatasi kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang dihadapi dan mengarahkan pada kebaikan secara cermat. Di sisi lain, Dewa Ketut Soekardi menyatakan bahwa tujuan lain bimbingan dan konseling secara umum dapat sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang luhur. Memiliki pengetahuan dan keterampilan serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan akhir dari bimbingan dan konseling adalah agar klien terhindar dari berbagai masalah. Apakah masalah tersebut berkaitan dengan gejala penyakit mental, sosial, maupun spiritual, atau dengan kata lain agar masing-masing individu memiliki mental yang sehat. Mental yang sehat dapat ditandai orang yang senantiasa tawakal, bersyukur, sabar, tabah, tawadu, rajin beribadah, ikhlas, amanah, dan mau berjihad di jalan Allah. Sedangkan wahananya adalah zikir, taubat, cinta ilmu, rindu hidayah. Sebaliknya, mental yang berpenyakit dapat ditandai melalui fenomena suka melaksanakan maksiat, berbuat zalim, berburuk sangka kepada Allah maupun kepada manusia, menolak kebenaran, menuruti hawa nafsu. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Dewa Ketut Soekardi menyatakan bahwa fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang
sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa yang mencakup pemahaman tentang diri siswa, lingkungan siswa, dan lingkungan yang lebih luas terutama oleh siswa. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Selanjutnya, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami siswa. Fungsi perbaikan ini diharapkan dapat menghasilkan terpecahnya atau teratasinya sebagai berbagai permasalahan yang dihadapi siswa. Yang keempat, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Yang kelima, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya lainnya. Yang selanjutnya, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dalam melakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. Fungsi penyelesaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang ke-8 selanjutnya, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Konselor melakukan intervensi terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Yang ke-9, fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas memberikan kemudahan kepada konseli dan dapat konseli dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Yang selanjutnya, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya mendapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, kreatif, dan fakultatif sesuai dengan minat konseli. Terima kasih. Demikianlah tadi materi yang saya sampaikan. Jangan lupa dicatat, dipelajari, dan dipahami. Sampai bertemu lagi di pertemuan online selanjutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.